Ciao po, gengs! Come stai? Sekarang kamu berada di Vatikan, negara paling kecil di dunia, cuman seluas kota Solo. Sekitar 44 hektar dengan panjang 1045 meter dan lebar 850 meter. Berada di dalam kota Roma dan dikelilingi tembok. Unik memang. Dulunya, tanah ini tidak berpenghuni, hingga gereja pertama dibangun pada tahun 326 Masehi di atas makam Santo Petrus, satu dari 12 murid Yesus. Sejak itu, populasi bertumbuh. Pemimpin gereja Katolik atau Sri Paus pun mulai memperluas pengaruhnya ke seluruh gereja-gereja Katolik yang ada di dunia, yang kemudian menghadirkan pusat pemerintahan gereja Katolik yang dinamakan Tahta Suci. Tahta Suci memiliki wilayah luas bernama Papal States yang berada di semenanjung Italia. Tapi, setelah kerajaan Italia berdiri pada abad ke-18, sebagian wilayah Papal States dikuasai. Dan dimulailah konflik di antara mereka. Paus tetap bertahan di Roma sebagai bentuk penolakannya terhadap pendudukan kerajaan, dengan mendiami wilayah yang semakin kecil di Bukit Vatikan. Konflik pun diselesaikan melalui Perjanjian Lateran pada tahun 1929. Isi utama perjanjiannya adalah diakuinya wilayah Vatikan sebagai negara berdaulat, tempat dijalankannya pemerintahan gereja Katolik Tahta Suci. Status istimewa ini tetap diakui hingga sekarang. Sebagai negara, Vatikan memiliki mata uang yakni euro, bendera, kantor pos, dan ATM yang berbahasa Italia. Bahkan memiliki bank bernama Institute for the Works of Religion atau IOR yang dibangun pada tahun 1942. Memiliki 98 karyawan dengan aset sekitar 2,8 juta euro atau sekitar 44,3 miliar rupiah. Tapi pernah dijuluki surga lepas pantai, alias jadi tempat banyak akun bernomor anonim yang terkait dengan pencucian uang untuk mafia dan penghindaran pajak. Misal Sindona, mafia Sisilia, salah satunya yang terkait. Secara ekonomi, Vatikan didukung oleh aktivitas non-komersial dengan dukungan dari sumbangan umat Katolik di seluruh dunia. Lalu untuk keamanan, secara tidak resmi, militer Italia telah melindungi Vatikan. Dan ada Garda Swiss, terdiri dari tentara Swiss beragama Katolik, dibentuk tahun 1506 untuk melindungi dan mengawal Paus. Populasi sekitar 799 jiwa pada tahun 2022, didominasi oleh pria. Dan disebut-sebut sebagai penikmat wine paling tinggi untuk tiap penduduknya. Menurut penelitian, secara rata-rata tiap warga di sana menikmati 54,26 liter per tahun. Untuk menjadi warga Vatikan, cukup dengan bekerja di sana. Jadi kalau kamu udah jobless, otomatis kamu bukan lagi warga Vatikan, tapi dipindahkan ke Italia. Vatikan sebagai negara adalah salah satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1947. Dan tahun 2015 secara eksplisit, Vatikan mengakui negara Palestina. Sedangkan di PBB, Vatikan bukanlah anggota penuh bersama Palestina, melainkan berstatus permanent observer atau pengamat tetap. Tahun 1984, Vatikan menjadi satu-satunya situs UNESCO yang mencakup seluruh wilayah sebuah negara, sebagai penjaga de facto bahasa Latin, dan merupakan tempatnya ribuan karya seni yang sebagian tersimpan di Museum Vatikan. Bentuk pemerintahan Vatikan adalah monarki elektif dengan memakai prinsip-prinsip ilahi. Kepala negara adalah Paus atau The Holy Father. Bisa dari gereja Katolik manapun yang berusia 30 tahun ke atas. Dipilih oleh Dewan Suci Katolik Roma atau Dewan Katedral. Yang memilih adalah pejabat senior gereja atau kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Pemilihan dilakukan di Kapel Sistina dalam pertemuan Dewan Kardinal yang disebut Conclave. Dan ketika Paus baru terpilih, beliau akan ditanyai nama apa yang akan ia pilih selama menjabat. Dituliskan di kertas yang akan dibakar menggunakan bahan kimia tertentu. Asap pembakaran akan keluar lewat cerobong yang akan dinantikan oleh warga di luar kapel.
Setelah itu, pengumuman pun dilakukan dalam prosesi yang disebut Habemus Papam. Pengumuman selesai, paus baru akan keluar dan memberikan khotbah pertamanya. Uniknya, dalam masa pemilihan ini, ternyata ada praktik judi di mana orang-orang akan bertaruh siapa yang akan menjadi paus selanjutnya. Kabarnya praktik ini sudah berlangsung 500 tahun. Nah, setelah paus terpilih, ia akan menempati kediaman paus, yakni Istana Apostolik. Ada beberapa kesempatan untuk melihat paus secara langsung. Setiap Rabu, sekitar pukul 10:30 pagi, ketika ia bergerak melalui alun-alun Santo Petrus, berbicara kepada publik menggunakan beberapa bahasa, lalu diakhiri dengan pemberian berkat kepada orang-orang yang sedang berkumpul. Untuk menghadirinya, kamu harus pesan tiket, lalu ambil dan bayar kepada pengawal Swiss di pintu perunggu Vatikan. Paus yang menjabat saat ini adalah Paus ke-266. Paus Fransiskus yang bernama asli Mario Bergoglio, lahir tahun 1936 di Argentina, ia menjadi Paus non-Eropa pertama setelah ribuan tahun lebih, sejak Paus Santo Gregorius III dari Suriah menjabat di tahun 731. Dari mulutnya, banyak lahir kalimat-kalimat yang kontroversi. Seperti saat Januari 2022 lalu, ia berkata bahwa orang tua yang memiliki anak-anak homoseksual tidak boleh mengutuk anak mereka, melainkan tetap mendukung pilihan anak-anaknya. Paus Fransiskus juga pernah menyerukan kepada umat dari semua agama agar berpuasa sehari di bulan Ramadan kala itu, beramal baik, dan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mengakhiri pandemi. Paus ini adalah penerus Paus Benediktus ke-16 yang mundur di tahun 2013. Dan ini juga adalah sejarah baru. Pertama kalinya Paus mundur dari jabatan atas kemauannya sendiri sejak 600 tahun terakhir. Paus Fransiskus juga pernah mengusulkan pembatasan masa jabatan Paus untuk mengecilkan peluang penyelewengan kekuasaan. Karena sebagai manusia, Paus juga bisa tergelincir menyalahi ajaran agama dan moral duniawi. Seperti Paus Yohanes XII yang menjabat pada tahun 955 hingga 964, adalah pengunjung rumah bordil, gemar berjudi dan mabuk. Pernah memperkosa perawan peziarah di lingkungan gereja Santo Petrus. Ia pun tewas karena dihajar oleh lelaki tak dikenal karena ketahuan selingkuh dengan istrinya. Ada juga Paus Leo ke-10 yang menjabat di tahun 1513 hingga 1521. Terlalu menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan pribadi dan sering merencanakan pemusnahan musuh-musuh politiknya. Sementara Paus Innocent keempat yang memerintah Vatikan di tahun 1243 hingga 1254 juga selalu membasmi orang-orang yang berseberangan dengan Paus dan para pemuka agama. Salah satu korbannya adalah Galileo, ilmuwan yang menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Juga Paus Alexander ke-6 yang menjabat di tahun 1492 hingga 1503. Paling tidak bisa menahan nafsu birahinya. Sering mengadakan pesta begituan bersama gigolo dan penari pria. Ia juga tega melecehkan anak perempuan dan laki-lakinya. Kisahnya sampai diangkat dalam serial film yang berjudul The Borgias. Paus-paus ini sampai didoakan tiap malam oleh para biarawati-biarawan agar Tuhan mencabut nyawanya segera. Dan salah satu legenda yang menarik tentang adanya paus perempuan bernama Yohana atau Paus Joan. Ia dikatakan menjabat 2 tahun sekitar tahun 856 hingga 858 Masehi. Tapi ini masih menjadi misteri benar atau tidaknya. Satu lagi pernyataan Paus Fransiskus yang paling menggemparkan, yakni Gereja Katolik Roma tidak takut akan sejarah dan mengumumkan akan membuka dokumen rahasia Vatikan yang berasal dari masa kepemimpinan Paus Pius ke-12. Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020. Alasan Fransiskus adalah untuk menjernihkan prasangka yang selama ini beredar tentang Paus Pius yang disebut terlibat dengan Nazi. Tahun 2004, Paus Yohanes Paulus II juga pernah membuka arsip rahasia seputar tahanan Perang Dunia periode tahun 1939 sampai 1947.
And for your information, paus yang satu ini pernah berkunjung loh ke Indonesia di tahun 1989. Dan memang banyak arsip yang terkumpul di gudang penyimpanan. Nama kumpulan arsip ini adalah Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Secretum artinya dalam bahasa Inggris sebagai secret atau rahasia, tapi dalam bahasa Latin adalah pribadi. Maka disalahartikanlah sebagai arsip rahasia. Karena itu, Paus Fransiskus mengubah namanya menjadi Arsip Apostolik Vatikan. Padahal, arsip-arsip ini sebenarnya adalah surat-surat pribadi dan catatan-catatan historis dari para paus sebelumnya selama 4 abad belakangan. Arsip Apostolik Vatikan diperkirakan memiliki rak sepanjang hampir 85 km dan terdapat 35.000 volume di dalam katalog pilihan. Di antara arsip itu, ada catatan tentang persidangan kesatria Templar dan hukuman kepada Martin Luther. Penyimpanan arsip ini bersebelahan dengan Museum Vatikan, dan untuk masuk harus izin dulu dan pesan dokumen yang akan diteliti. Basilika Santo Petrus dianggap sebagai tempat bersemayam Santo Petrus, adalah gereja terbesar yang bisa menampung ribuan umat, dan dihiasi karya seni yang tinggi. Di kedalaman 5 hingga 12 meter di bawah tanahnya, terdapat sebuah kompleks pemakaman kuno, nekropolis. Di sini pula lah tepat disemayamkan Paus Yohanes Paulus II. Disimpan di dalam peti berbentuk serupa patung sang paus dan berada di dalam kotak kaca. Paus ini dikenal sangat pemaaf setelah kejadian penembakan terhadapnya, tapi memaafkan si pelaku saat ia datang meminta maaf.